Hmm. Oke, Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, saat ini saya mengajak Bapak Leo, salah satu tim kita yang akan berkebun dan mengembangkan lahan yang ada di lokasi yang sering kita liput selama ini, yaitu lokasi Pandawa 5. Jadi kita membutuhkan tenaga terampil dan juga mereka yang benar-benar punya pengalaman bertani ya Pak ya, yang bisa mengembangkan lokasi yang kita garap selama ini menjadi lokasi pertanian yang benar-benar bisa kita pelajari seperti itu. Nah, saat ini Bapak Leo juga salah satu timnya. Mungkin kita bisa sebutnya Pandawa senior gitu ya. Atau Pandawa tua gitu. Pandawa tua. Jadi Pak Leo, apa namanya, hari ini kegiatannya apa aja Pak? Ya, kegiatannya yang kita ini royongannya. Sekarang kita rencana mau pergi beli bibit, Racun. Pokoknya itu dua dulu ya, kalau seperti apa. Tapi kalau kita sempat, kita mau ke kandang ayam dulu, tanyain gitu ya. Ya, Jadi kita pergi lihat pupuk juga gitu, bibit, racun sama pupuk gitu ya. pupuk ya. Jadi Sobat Survivor, di kebun kita ini memang alat pertanian cukup lengkap ya Pak ya. Ya, Ada semprot, ada pompa dan sebagainya. Tinggal tenaga terampil gitu ya. Jadi kami semua ini masih perlu belajar banyak sama senior-senior atau Pandawa senior gitu ya, untuk bagaimana sebenarnya bertani yang baik seperti itu. Jadi oleh karena itu kita mengajak warga transmigran dari SP2. Kalau Sobat Survivor bisa membayangkan, lokasi SP2 ini jaraknya cukup jauh dari tempat kita bertani. Tapi karena mereka kesulitan untuk bertani di sana, lahannya pasang surut, makanya mereka tidak bertani di sana. Cuman bisa menanam padi Pak ya? ya cuma menanam padi, tapi kadang-kadang nggak bisa kita karena ini apa namanya, tikus-tikus ini sama amannya itu Pak. Kenapa nggak bisa kita tikus-tikus? atasi, nggak bisa diatasi Pak. Oh gitu. Ya makanya itu nggak bisa kita. Nggak bisa Kalau, sama sekali. ya kalau masalah padi ini nggak bisa. Iya. Jadi kalau kita misalnya mau berkebun untuk sayur apa segala nggak bisa karena airnya pasang surut. Asam tanahnya ya. Ya Bisa, tapi harus dikasih tinggi betul tanahnya ya. tinggi, tapi susah juga mau kasih tinggi Susah karena kalau tinggi itu longsor tanahnya. Longsor tanahnya Pak. Ya karena kita kan parit, Hmm. baru itu tanah gambut, jadi Gitu. susah ya. Susah. Jadi Ya, Bapak sangat bersemangat bertanam sayur di tempat kita sekarang Pak ya. nah, begitulah. Ya, semoga dari hasil bertaninya nanti ada hasil gitu Pak ya. Ya, Syukur-syukur nanti Ya. bisa meningkatkan taraf hidup teman-teman yang berkebun di sana gitu Pak ya. oh begitulah. Jadi hari ini kita rencana mau beli bibit. Kalau menurut Bapak, bibit yang bagus seperti apa Pak? Apakah cuma satu jenis aja atau seperti apa? Ya mau macam-macam Pak. Karena kalau satu saja tidak mungkin. Ya, Kan kalau satu saja seperti kangkung, bayam, kangkung, bayam, terus apa lagi? ya sawi. Sawi. Kan seperti sawi kan banyak jenis. Sawi sendok, sawi manis itu ya sawi pahit. Nah itulah yang bisa kita karena Ya, kalau satu saja ya tidak mungkin mau itu kalau satu saja. ya. Jadi ada sawi sendok, sawi manis, ada sawi manis Pak. Sawi putih ya? Iya itu sawi kan, ya itulah yang ada orang bilang kalau Malaysia itu bilang sawi manis. Oh begitu. Ya Pak Leo dulu pernah kerja di Malaysia Pak? pernah dulu. Pernah dulu ya. Ya Dipulangkan tahun berapa Pak? Sudah lama? kalau pulang waktu tahun 2015 ini ikut tuteran di Oh gitu. Bukan karena dipulangkan Pak dari Malaysia? bukan pulang sendiri. Oh pulang sendiri? Ya. Oh gitu. Pulang sendiri. Tapi ada juga kan yang dipulangkan kan? Ada banyak Gitu. yang dipulangkan. Banyak yang dipulangkan ya? Ya Wah. Jadi kemudian mereka mendapatkan lahan trans di SP2 kemarin Pak ya? ya Dan biasanya mereka di Malaysia itu bertani Pak ya? ya bertani karena tidak mungkin tidak bisa kita jadi pegawai sana. Oh gitu. Pegawai sawit Pak sana Pak? Ya pegawai tani lah. Pegawai tani, baik. Ya.
Jadi Sobat Survivor itu yang mendasari kita kenapa kita mengajak beliau untuk bertani di sana. Dan sebenarnya sudah berapa bulan Pak ya, sudah berbulan-bulan, tapi Pak Leo ini, kalau khusus Pak Leo ini belum ada hasil Pak ya di sana Pak ya, di tempat kita. Belum, ini karena masih sementara buka lahan. Ya, jadi sementara buka lahan, Bapak juga memanfaatkan lahan Pandawa yang selama ini kita garap gitu ya. Karena Ya. masih banyak yang sudah kita olah, tapi belum maksimal gitu. Jadi kalau ada tenaga yang betul-betul termotivasi dan serius sekaligus juga terampil yang mengerjakan, kami rasa itu bisa karena alat pertanian sudah lengkap gitu Pak ya. Ya. Jadi cabai juga bisa memungkinkan Pak di situ, atau tanaman sayur aja Pak kita fokus. Kalau yang tempat yang ini tadi yang kita sayur saja. Sayur saja ya. Ya. Karena tanahnya mungkin akan kita pengen panen itu setiap saat Pak ya. Ya. Jadi tidak lama kemudian panen gitu ya, seperti Ya. bayam. Dan tenang Pak, saya yang bantu penjualannya nanti. Kalau Oke, seperti oke. sawi, kangkung, apa lagi kira-kira yang bisa kita tanam? Ya, itu Kalau saja. wortel tak bisa Pak? Wortel nggak bisa. Nggak itu. bisa. Nggak bisa. Itu tanah dinginnya baru Ya, bisa ya. tanah dingin itu Pak. Apalagi yang bisa kira-kira? Kalau seperti sayur-sayuran yang seperti kacang panjang, buncis bisa itu. Oh, kalau Bisa, buncis ya. bisa. Ya. Oke, jadi buncis. Tapi kalau bisa tanaman sayuran yang bisa dicabut gitu Pak, jual gitu. Ya inilah yang ini sawi sama Sawi sama kangkung, bayam. kangkung, bayam, Nah, itu saja. bayam merah, bayam hijau gitu ya. Ya. Oke deh, mantap kalau begitu. Jadi kita akan melihat bagaimana keahlian mereka bertani, dan kami akan belajar banyak dari mereka nanti Pak ya. Kami akan belajar sama Bapak nanti pasti. Ya, oke. Terus ada berapa orang Pak yang siap bertani di lahan kita nanti Pak? Ya, itu tadi itu 5 orang Siapa aja tuh Pak? Bapak ingat namanya supaya orang kenal 5 orang ya? Ya. Wah, namanya Pandawa 5 juga. Pandawa senior gitu ya. Pak Samuel Salim. Ah. Samuel Salim kan, Ah, Marcos Pio, ah, Matius Pune, ah. apa ini? Lukas Kendek. Lukas Kendek. Yohanes Ya. ada Pak? Yohanes. Ya. Yohanes Pune. Oh, jadi ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes gitu. Ya. Mantap. Baik. Oke. Jadi Pak, Saya sendiri namanya Martin Pasudi. Oh, Martin. Ya, Gitu. Pasudi ya. Baik. Jadi Pak, sebenarnya Bapak target misalnya berapa tahun Pak Bapak bisa berkebun di sana Pak? Ya, Sudah bisa menghasilkan kalau Bapak punya hitung-hitungan. ya ini tergantung punya lahan. Kalau punya lahan mau pakai sudah ya mau diapa. Oh gitu. Ya. Tapi target maksudnya ada mimpi yang Bapak mau ingin capai gitu Pak ya dari hasil bertani di situ. Sebenarnya apa Pak? Apakah anak sekolah atau kendaraan yang ingin Bapak dapatkan dari hasil bertani, atau apa sebenarnya Pak yang ingin supaya ada perbaikan taraf hidup itu? Ya inilah saya punya ingin mau bertani di situ karena saya mau anakku sekolah, kemudian juga seperti ini anulah. Saya sendiri tidak punya kendaraan, motor sepeda pun tidak punya Pak. Ya. Jadi itulah yang pingin mau jadi ada sepeda kah atau motor kah untuk pakai. Nah, itulah saya bertani begitu. Iya. Ya. Sehingga saya aku kasih tinggal Tanjung Buka untuk datang bertani di sini Pak. Ya, itu motivasinya Bapak ya. Ya, itulah Sekaligus doa Bapak ya pasti ya. Ya. Jadi semoga dengan sedikit support dari kita nanti bisa membantu pertanian Bapak gitu ya. Amin. Dan kita juga tentu selalu berharap Bapak selalu diberikan kesehatan Pak ya. Amin. Karena kadang-kadang kita punya rencana besar gitu. Cuman kemudian kita enggak sehat juga kan, enggak bisa juga mencapai tujuan kita gitu ya. Dan saya berharap kompak terus nih 5 ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan juga Martin gitu ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Martin. Ya, jadi semuanya ada dan nanti bisa menghasilkan hasil panen dari situ Pak ya. Pak, Bapak anak berapa sih Pak? Kalau saya punya anak itu 7. 7 orang, wah Ya. banyak Pak. Ya.
7 orang terus nggak punya motor sama sekali Pak, satu Tidak, keluarga itu. enggak ada. Jadi anak-anak sekolah gimana Pak? Ya begitulah. Sekarang numpang-numpang saja seperti di kawan-kawan ini. Seperti si Leo ini kan. Nah, Nah, numpang saja sama si Abel pergi sekolah. oh gitu. Terus ada anak perempuan yang sekolah di sama si Leo juga kan Pak ya? Udah Iya. lulus? Lulus tahun ini? Ya, Oh, itulah gitu. perempuan itu yang namanya Silia. Gitu, baik-baik. Ya. Luar biasa Bapak sebenarnya. Jadi Sobat Survivor, banyak hal yang kita bisa lihat atau sisi lain dari petani sebenarnya, dan tidak sedikit dari mereka yang kemudian benar-benar berjuang seperti Bapak Leo. Tapi yang paling kita senang adalah mereka tidak menyerah, mereka percaya bahwa selalu ada harapan gitu ya. Ya. Bapak dalam bertani biasa gagal Pak? Ya kalau ya pernah juga gagal lah. Tanam apa tuh Pak? Harus Seperti gagal? ini yang aku bibit di tomat baru-baru ini ya gagal. Oh gitu. Begitu ya. Gagal sama sekali, nggak bisa dihasilkan. Ya enggak bisa. Terus kemudian setelah gagal itu Bapak menyerah nggak Pak? Enggak. Pokoknya berjuang saja. Karena pikiran saya ini mungkin ini hari ini gagal, mungkin besok, karena kita ini tidak boleh putus harapan dari sama Yang Maha Kuasa lah. Luar biasa. Baik Sobat Survivor, banyak sekali pengalaman dan pelajaran berharga yang saya dapat dari petani-petani yang sering saya jumpai. Dan kali ini pengalaman itu atau pelajaran itu saya dapatkan dari Pak Leo, bahwa ya kita nggak tahu, kemarin gagal mungkin besok gagal lagi Pak ya. Tapi ya kita terus berusaha gitu. Berusaha ya. Dan sekali lagi kami tidak akan tinggal diam, kami akan terus support Pak Leo dan kawan-kawan. Dan semoga dari hasil perjuangan Bapak ini perlahan dan pasti bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dan bisa membahagiakan keluarga Pak ya. Amin. Karena saya percaya bahwa selalu ada harapan dan selalu ada tujuan akan selalu tercapai bagi setiap orang yang mau berusaha dan niat tulus untuk mengerjakan gitu ya. Amin. Oke, Sobat Survivor, jadi perjalanan kita kemana Pak? Ke toko pertanian ya? Ya toko pertanian ya. Untuk membeli alat-alat pertanian ini terus kita jalankan. Cuma nanti mungkin Bapak kita beli masker dulu nih Pak. Bapak nggak pakai masker kan? Ya. Kita beli masker dulu. Nanti kita dimarah sama orang pasar nanti Bapak nggak pakai masker. Ya. Kita beli alat-alat pertanian, racun. Kalau alat pertanian ada Pak ya. Cuman seperti racun rumput. Ya, Kita tanyakan nanti pupuk organiknya. Nanti kita tinggal angkut. Nah. Terus juga kita beli bibit. Oke, jangan lupa untuk terus support Asian Survivor dan YouTube channel kawan-kawan lainnya. Tetap semangat, tetap survive Asian Survivor. Terima kasih Pak Leo. Dadah dulu. Sama. Oke.